Lihatlah guys, jilbabnya terbalik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku share aktivitas aku. Jadi tadi itu aku pulang kerja agak lebih cepat ya dari biasanya. Dan ini aku langsung aja adik Gina ke minimarket. Sementara kalau hari Sabtu jadwal adik Gina ngaji itu libur. Jadi adik Gina cuman ada jadwal les sama nanti siang itu baru berangkat ke sekolah. Nah, ini aku belanja ke minimarket, belanja kecil aja karena bulan Februari ini aku nggak belanja bulanan dulu ya. Nanti mendekati bulan Ramadan itu baru aku belanja bulanan khusus untuk persiapan Ramadan. Karena belanja di bulan Februari ini nyicil, jadi ini belanjanya udah yang ke beberapa kalinya. Jadi aku belanja kebutuhan yang habis aja. Nah, itu tadi aku beli beberapa produk kebersihan kayak sabun mandi, kemudian juga sabun pencuci piring, sama untuk pengharum pakaian ya kalau kita lagi nyuci. Sama ini snack ya. Ada Gina tadi ngambil juga es krim, kemudian juga ada roti-rotian, sama ada pop mie. Dan yang enggak ketinggalan itu pasti kalau mampir ke minimarket aku beli telur. Karena telur itu kebutuhan yang setiap minggu itu pasti ada ya, selalu aku beli paling enggak minimal 2 kilo. Aku juga beli nugget persiapan kalau lagi mager masak. Kemudian itu ada susu buat adik Gina, ada roti juga. Nah, tadi sepulang belanja dari minimarket aku beli somai ya buat sarapan pagi ini. Karena pagi tadi itu seperti biasa aku nggak sempet buat masak. Apalagi ngelihat kalau hari ini itu aku nggak terlalu siang ya pulang kerjanya. Jadi mikirnya pulang kerja aja baru masak. Ini somai tempat langganan aku. Biasa kalau beli buat sarapan harganya bisa 5.000, bisa juga kita beli yang 10.000 ya. Kalau 10.000 itu dia lebih lengkap, ada telur rebusnya juga. Nah, di sini juga ada batagor. Biasanya aku beli langsung sekaligus 4 ya buat kakak Gali sama pak suami juga. Walaupun paginya ini nggak ada di rumah, tapi nanti sore itu bisa jadi cemilan mereka ya. Jadi aku simpen di kulkas. Dan untuk kuahnya itu dipisah. Dan ini tuh aku ternyata baru sadar kalau jilbab yang aku pakai itu kebalik makainya ya. Jadi yang di luar itu ada di dalam, yang di dalam ada di luar. Cuman aku biarin aja ya, nggak kelihatan juga di video. Lihatlah guys. Ya seperti biasa kalau ngambil konten itu suka langsung pakai jilbab buru-buru gitu ya, tanpa dicek dulu. Nah, habis makan somai ini aku mau masak dulu buat menu makan siang hari ini. Jadi ini aku mau bikin satu menu aja, cuman di dalamnya udah ada sayur sama udah ada protein hewaninya ya. Seperti biasa menu simple satset kalau lagi mageran masak. Nah, ini untuk bumbu kuningnya udah aku tumis-tumis seperti biasa. Dan ada stok udang hasil food prep kemarin, itu langsung aku tumis-tumiskan ke bumbu dan tunggu sampai benar-benar wangi. Dan udangnya juga udah mengeluarkan bau yang sedap ya. Nah, kalau udah ditumis-tumis, bumbunya juga udah benar-benar tanak dan matang, baru kita masukin air. Untuk sayurannya kali ini itu aku pakai sayur pakis ya. Kalau di video sebelumnya kemarin itu aku pakai sayur kacang panjang. Terus dicampur juga wortel. Nah, kalau ini aku cuma pakai sayur pakis aja. Karena bumbunya udah tanak, jadi ini aku mau langsung tambahin sedikit air. Aku itu kelupaan masukin daun salam, sebetulnya juga masukin batang serai ya. Cuma karena batang serainya habis di kulkas, jadi ini pas udah ketambah air baru inget masukin daun salamnya. Jadi aku susulin aja. Daun salamnya juga ini udah kondisinya kering ya, karena seperti biasa kalau udah beberapa hari disimpan di kulkas itu pasti mengering. Cuma tetap sih bisa dipakai ya, masih ada aroma wanginya. Nah, ini aku tunggu sampai benar-benar mendidih, aku masukin seasoning langsung seperti gula sama garam. Untuk sayuran pakisnya juga tadi udah aku bersihin, jadi ini tinggal aku cemplang-cemplung aja di dalam
gulai kuah ini ya. Aku biasa nyebutnya ini gulai kuning ya, karena memang warnanya kuning. Walaupun ini aku udah masukin cabai, cabenya memang nggak aku banyakin ya, karena tadi biar Adek Gina itu bisa makannya. Ini sayur pakisnya aku pakai 2 ikat seperti biasa. Kalau 1 ikat itu terlalu sedikit nanti jadinya ya. Memang sih awalnya itu banyak kelihatannya, tapi kalau udah mateng itu bakal nyusut sayurannya. Lagi pula niatnya ini untuk langsung makan malam nanti ya. Paling malam nanti itu kalau memang pengen tambahan lauk lagi ya paling beli, atau juga paling memanfaatkan yang ada di freezer. Oke, nah ini aku tinggal nunggu mendidih dan sayur pakisnya ini matang. Untuk protein hewaninya ini aku tambahin telur puyuh yang udah direbus, biar protein hewaninya itu agak banyakkan dikit ya. Jadi nggak hanya ngambil udang nanti anak-anak, jadi mereka bisa ngambil telur puyuh juga. Karena udang itu kalau mau dimakan sekaligus bisa buat sekali makan ini ya untuk 1 orang. Jadi disiasatin seperti itu ya, dicampur-campurlah udang, campur telur puyuh, atau juga kalau mau dicampur tahu. Biasanya aku gitu ya, jadi tadi itu paling enggak aku pakai setengah kiloan udang ya masak ini. Kalau sayurannya udah setengah mateng, ini waktunya aku buat nambahin dengan santan. Seperti biasa aku gunain santan instan ya, jadi biar set-set gitu. Aku pakai santan 1 bungkus aja ya, itu pun kuahnya jadi udah kelihatan kental dengan santan. Untuk sambalnya ini karena ada stok sambal bawang di kulkas seperti biasa, nanti rencananya sih mau orak-arik telur aja ya dikasih sambal biar kakak Gali juga makannya. Karena kalau aku bikin sambal terong itu biasanya kakak Gali nggak ngambil terongnya ya, tapi cuman ngambil sambalnya aja. Yang penting untuk menu makan siang hari ini buat Adek Gina mau berangkat sekolah itu udah ada. Kalau Pak suami sih pulang kerjanya itu udah jam 2-an. Dan kakak Gali kalau hari Sabtu itu libur sekolahnya, cuman paling berangkat les aja. Karena sekarang kakak Gali itu udah 5 hari sekolah ya, jadi pulang sekolahnya itu udah agak sorean. Dan ada makan gratis juga dari Pak Prabowo, jadi aku nggak terlalu repot lagi buat nyiapin bekal. Jadi aku bersyukur banget ya dengan program makan gratis dari Pak Prabowo ini, karena alhamdulillah aku nggak kerepotan lagi buat nyiapin bekal sekolahnya. Cuma tetap ya aku kasih uang jajan kalau misalnya kakak Gali itu pengen minum es atau juga pengen makanan yang lain di pagi hari. Karena kan kalau makan gratis itu kan untuk makan siangnya. Jadi menurut aku pribadi kita itu harus pandai-pandai bersyukur ya dengan rezeki yang diberikan oleh Allah melalui tangan-tangan orang lain atau tangan-tangan pemimpin kita. Karena banyak di luar sana itu orang-orang nggak bisa makan 3 kali sehari, mungkin mereka makan 1 kali sehari, atau juga mereka nggak bisa menikmati tahu, tempe, atau ayam, jadi mereka bisa makan dengan garam aja ya. Jadi kita nggak boleh memandang sudut pandang kita sendiri. Apalagi nggak kaleng-kaleng ya, pengeluaran makan gratis itu bisa triliunan rupiah. Oh ya, ngomong-ngomong ini Adek Gina udah siap-siap mau berangkat sekolah. Dan ini aku lanjut aja videonya dengan video unboxing yang sebetulnya udah lama unboxingnya ini ya, waktu liburan kemarin, cuman baru sempat aku share sekarang. Siapa tahu ada yang mau cari juga tas anak-anak buat sekolahnya, apalagi nanti udah mendekati tahun ajaran baru ya, jadi bisa scrolling untuk lihat model-modelnya. Nah ini yang pertama, Dek Gina aku beliin tas kecil aja buat main atau buat misalnya pergi ke tempat neneknya, dia mau masuk mainan-mainannya, atau juga bisa buat ngaji ya, karena Dek Gina itu katanya pengen ngaji pakai tas kecil ini. Nah pilihan motifnya ini lucu-lucu banget ya, jadi makanya aku pilih tas ini. Nanti link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box. Ini juga udah ada pre bros bonekanya ya buat kita taruh dimanapun. Untuk bahannya ini anti air, jadi dia nggak basah gitu ya, atau nggak tembus sampai ke dalam. Terus ini ada 2 tempat, ada sliting depan dan sliting utamanya. Untuk ukurannya ini nggak terlalu besar ya, makanya dia pakai tali, bukan tali busa, tali biasa gitu. Harganya juga murah banget. Nanti bakal dicobain Adek Gina pas berangkat sekolah ya, nanti aku spill waktu dipakainya.
Oke lanjut. Nah ini untuk tas kedua, itu aku beliin tas buat kakak Gali, karena kakak Gali itu suka bawa buku sekolahnya itu hampir semuanya ya. Dia itu nggak mau lihat jadwal ya berdasarkan mata pelajaran hari ini yang dibawa, katanya nanti ketinggalan. Makanya seluruh buku mata pelajaran itu dimasukinnya semua dalam tas. Jadi katanya nggak ada istilah ketinggalan buku lagi lah, ataupun misalnya ada PR yang harus dibawa, itu semuanya udah masuk dalam tas. Makanya tasnya yang lama itu udah sedikit agak rusak ya, tapi tetap kuat sih karena memang beli tasnya dulu itu yang sekalian bagus. Nah ini aku coba beli merek ini di online ya, di official store-nya. Jadi ini merek Eiger yang original. Nah ini untuk pilihannya kakak sendiri yang milih. Katanya pengen warna biru yang polos aja ya, yang nggak banyak tempat atau nggak banyak kantong-kantongnya. Nah ini dia bahannya itu dari bahan kayak kanvas gitu ya, tebal. Dan nanti link tempat pembeliannya untuk tas Eiger original ini bakal aku taruh di description box. Siapa tahu ada yang mau samaan ya. Ini kemarin belinya waktu lagi promo, jadi harganya 250 ribuan. Oke lanjut. Nah ini tas yang ketiga, tas buat adik Gina lagi sekolah. Karena ini buat sekolah, jadi aku pilih yang ukurannya agak lumayan besar supaya muat buat buku cetaknya atau buku tulis, sekaligus juga buat bekal sama botol minumnya. Ini beneran cakep banget, kemudian bahannya juga bagus, kokoh, kuat, kelihatan. Dan ini ada beberapa sekat ya. Bagian depannya ada 3 kantong, kemudian bagian kiri kanan ada tempat botol minum yang berkaret. Dan ini untuk bagian utamanya cukup luas ya, ada tempat naruh laptop juga, kemudian ada tali pengikatnya juga, karet gitu ya supaya nggak kemana-mana bukunya. Terus juga ada kantong tambahan. Nah ini bagian belakangnya itu busa ya untuk talinya. Terus juga di bagian belakang itu supaya nyaman itu ada kayak bendul-bendul geriginya gitu ya. Jadi nggak nyesel untuk pilih tas ini. Nanti link tempat pembeliannya juga bakal aku taruh di description box. Karena di online shop ini banyak banget pilihan model tasnya ya. Kita mau ukuran yang bagaimana, mau model apa. Ini langsung aku review aja ya pas adek Gina lagi pakai pas mau ke sekolahnya. Jadi ini yang tas besar tadi ya ukurannya. Jadi ini aku minta untuk ngeliatin bagian belakangnya. Tuh udah ditambah dengan aksesoris gantungan tas juga oleh adek Gina. Karena adek Gina itu banyak gantungan kunci ya yang bagus-bagus. Nah kiranya video unboxing tas sekolah untuk anak-anak mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.